Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia dengan NPM 100 dari kelas 1C. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul akhlak. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Pengertian akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga, dan sebaliknya, jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik, cenderung memiliki akhlak yang tercela. Akhlak Islam dapat dikatakan sebagai akhlak yang islami, adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Akhlak Islami ini merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka, sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seorang muslim yang baik atau buruk. Akhlak ini merupakan buah dari akidah dan syariah yang benar. Secara mendasar, akhlak ini erat kaitannya dengan kejadian manusia, yaitu khalik dan makhluk. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, yaitu untuk memperbaiki hubungan makhluk dengan khalik dan hubungan baik antara makhluk dengan makhluk. Adapun pembagian akhlak, berdasarkan sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Yang termasuk akhlak karimah diantaranya ridho Allah, cinta dan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir, taat beribadah, selalu menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, qanaah, tawakal, sabar, syukur, tawadu, dan segala perbuatan yang baik menurut pandangan Al-Quran dan hadis. Seorang muslim yang memiliki akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari akan menjaga tutur kata dan perbuatannya. Sebagai seorang muslim sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjaga akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hal-hal yang perlu dibiasakan sebagai akhlak yang terpuji dalam Islam, antara lain, pertama, berani dalam kebaikan, berkata benar serta menciptakan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, adil dalam memutuskan hukum tanpa membedakan kedudukan, status sosial, ekonomi maupun kekerabatan. Yang ketiga, arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang keempat, pemurah dan suka menafkahkan rezeki baik ketika lapang maupun sempit. Yang kelima, ikhlas dalam beramal, semata-mata demi meraih ridho Allah. Yang keenam, cepat bertobat kepada Allah ketika berdosa. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Yang kedelapan, tidak berkeluh kesah dalam menghadapi masalah hidup. Yang kesembilan, penuh kasih sayang. Yang kesepuluh, lapang hati dan tidak balas dendam. Yang kesebelas, menjaga diri dari perbuatan yang menghancurkan kehormatan dan kesucian diri. 12, malu melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang terakhir, rela berkorban untuk kepentingan umat dan dalam membela agama Allah. Akhlak mulia ini perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk implementasinya bisa dalam ucapan-ucapan yang mulia atau dalam perbuatan-perbuatan terpuji. Islam mengatur tata cara berakhlak mulia baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, tetangga, dan lingkungan. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengatur hidup manusia dengan adanya hukum, perintah, dan larangan. Hukum ini tidak lain adalah untuk menegakkan keteraturan dan kelancaran hidup manusia itu sendiri. Dalam setiap pelaksanaan hukum tersebut terkandung nilai-nilai akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani. Organ tubuh kita harus dipelihara dengan memberikan konsumsi makanan yang halal dan baik. Apabila kita memakan makanan yang tidak halal dan tidak baik, berarti kita telah merusak diri sendiri. Perbuatan merusak ini termasuk berakhlak buruk. Oleh karena itu, Islam mengatur makan dan minum tidak berlebihan. Yang ketiga, akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga meliputi ayah, ibu, anak, dan keturunannya
Kita harus berbuat baik pada orang tua. Ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyusui dan mengasuhnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tua. Jika kedua orang tua kita menyuruh berbuat dosa, maka jangan diikuti. Tapi tetaplah pergauli keduanya di dunia dengan baik. Dalam berkeluarga, ikutilah orang-orang yang ada dalam jalan Allah. Yang keempat, akhlak terhadap masyarakat. Islam mengajarkan agar seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jika tidak ada orangnya, maka janganlah masuk. Yang kelima, akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan ini yaitu lingkungan alam dan lingkungan makhluk hidup lainnya, termasuk air, udara, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Adapun akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun yang termasuk akhlak mazmumah ialah kufur, syirik, murtad, fasik, ria, takabur, mengadu domba, dengki atau iri, kikir, dendam, khianat, memutuskan silaturahim, putus asa, dan segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam. Adapun keutamaan akhlak, yaitu yang pertama dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan memiliki akhlak yang terpuji yaitu dicintai oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi disebutkan bahwa seorang muslim yang memiliki sifat terpuji akan dekat dengan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, cerminan keimanan. Akhlak yang mulia merupakan cerminan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Hakim, beliau bersabda, orang beriman yang paling afdal atau utama adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Hakim, sebab imam yang benar akan melahirkan akhlak yang baik dan terpuji. Yang ketiga, berat timbangan di hari kiamat. Keutamaan memiliki sifat terpuji yang kedua yaitu berat timbangan di hari kiamat. Seorang muslim yang memiliki sifat terpuji akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di hari akhir atau kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, Allah mencintai akhlak yang baik. Allah mencintai akhlak yang baik artinya orang yang berakhlak baik juga dicintai oleh Allah Ta'ala. Hal ini dikabarkan oleh Nabi dalam sabdanya, sesungguhnya Allah itu maha mulia, mencintai kemuliaan dan keluhuran akhlak. Hadis riwayat Hakim. Yang kelima, memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Tidak ada wara yang lebih baik dari menjaga diri dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur, serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Hadis riwayat Ibnu Jamah dan At-Tabrani. Yang terakhir, dijamin rumahnya di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasul menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Saya menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila saya memiliki kesalahan dalam berbicara dan perbuatan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.